Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah wa sekalian di pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa melanjutkan kajian Syarah Alfiya Ibnu Malik, pertemuan yang ke-140, yaitu melanjutkan pembahasan tentang ibdal ya. Yang kelima ya ini pembahasan ibdal ini cukup panjang. Kalau cukup waktunya mungkin bisa selesai nih, bisa khotam ya. Bait yang ke-984. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala Muhammad ibnu Malik kadaka za wajhaini ja'al fu'ulu min dzil wawi lama jam'in au fardin ya'in. Ya, begitu juga memiliki dua bentuk ya, artinya boleh dengan dua dua bentuk, dua cara pembacaan ya, yaitu maksudnya bisa ditasi dan diiklal ya. Kalau tasi itu maksudnya dengan huruf aslinya ya, atau iklal itu ada perubahan diganti dengan huruf lain ya, yang berwazan fu'ul. Ja'al fu'ul yang berwazan fu'ul ya, yang eh, lam lam fiilnya itu waw. Jadi wawi lama ya, jamin baik itu bentuk jama atau mufrad. Ya, yain ya itu yadharu ya jelas. Idza buniya ismun ala fu'ulin ya, apabila suatu isim dibentuk ya dalam wazan fu'ul, fa in kana jam'an ya, jika jama, wa kanat lamuhu wawan, dan lamnya itu waw ya, jaja fihi wajhani, boleh padanya dua bentuk ya pembacaan, tashih wal i'lal, yaitu tashih dan i'lal. Kahu usi ya, usiyin wa duliyin. Ya, seperti ya contohnya usiyin dan duliyin. Ya, usiyin itu di ini contoh berarti diiklal ya, dirubah ke huruf iya ya, kan tadi huruf wawu ya lamnya ya, asalnya berarti usuwun kan, wazan fu'ulun ya, jadi asalnya itu usuwun. Nah, kemudian di lal ya berubah jadi iya, dan harokat sebelumnya itu berubah jadi kasro ya, yang tadinya doma menjadi kasro ya, sehingga menjadi usi ya, usiyin. Waduliyin ya, nah ini fi asal wadalwin. Ya, jadi usi itu jama dari asod ya, duli itu jama dari dalwun ya, jadi asalnya usuwun duluun ya, jadi dirubah menjadi iya, berarti diilal. Contoh yang diilal ada juga yang tashih. Tashih ya maksudnya ditetapkan huruf aslinya itu huruf waw, yaitu contohnya wa abuun wa nujuun, apa wa nujuun ya.
ubun ya harusnya kan kan fuulun ya. Ubun wa nujuwun jamu abin wa najwin ya, jamak dari ab dan najwin. Walaupun di sini diidghamkan ya, karena kan dua waw di situ ya, asalnya ubun ya wazan fuulun ya, lalu diidghamkan menjadi ubun. Ya begitu juga nujuwun. Nah, kalau ini dengan waw berarti ini namanya tasheeh. Ditasih, dibiarkan huruf wawunya huruf aslinya. Ya jadi tasih di situ bukan bukan huruf soi bukan, tapi maksudnya huruf ilat aslinya dibiarkan. Nah, tetapi ya kata beliau wal i'lalu ajwalu minat tasihi fil jami. Mengiklal itu lebih baik daripada mentasi dalam jama. Ya kalau untuk bentuk jama ya yang ini ya yang usi duli ya diilal berarti yang berubah jadi iya itu lebih baik daripada mentasih ya membiarkan huruf aslinya itu waw pada lima. Wa in kana mufradan jaa fihi wajhani al-ilal wa tasihu ajwa. Nah, jika mufrad boleh keduanya ya ilal dan tasih. Nah, tetapi tasih lebih baik. Ini kebalikan. Ya kalau jamak itu ilal lebih baik, kalau mufrad ya tasih lebih baik. Nah, wa ala uluwan wa ata utuwan. Nah, ini kan ulu ini eh, mufrad ya. Nah, jadi ditetapkan huruf wawunya, huruf asalnya, tidak berubah jadi iya. Ya, ulu, ya karena itu asalnya kan waw. Wa ata utuwan, begitu juga kata utuwan menggunakan waw ya. Dia bentuknya sama, jadi fuul juga wazannya ya. Jadi fuul itu ada untuk wazan jama, ada untuk mufrad. Ya, wa yaqillul i'lalu nahu qasa kisiyan. Ya. Dan kalau di ilal itu sedikit ya, atau jarang ya yang untuk mufrad ini. Contoh kata apa kisiyan. Kisiyan mana kiswat. Jadi asalnya wow berubah jadi iya. Jadi di wasya'nahu yamin fi nuwamin wa nahunu yamin syududuhu nu ya syududuhu mi ini nun. Jika kana fu'al ya jam'an lima ainu wawun ya tasihu wa ila ya apabila fu'al ya maksudnya wazan fu'al itu adalah untuk jama ya untuk jama bagi yang ainnya wawu. Nah, kalau sekarang wawu itu di ainnya, di ain fiilnya, di ain kalimahnya. Boleh mentasi dan mengilalnya ilam yakun qabla lamihi alifun ya. Jika sebelum lamnya itu alif. Ya, jadi jika sebelum lamnya itu alif. Kaqaulika fi jam'i shaimin seperti perkataanmu dalam jama shaim. Ya, jama dari shaim ya orang yang saum suwam wa suyam. Ya, jadi ini boleh dua-duanya. Jadi apa soim atau soma itu kan asalnya soama ya. Jadi huruf aslinya itu wow. Soma itu soama. Makanya kan masdarnya ada menggunakan wow, saum. Yang menggunakan wow, saum. Nah, jadi kalau kemudian jamaknya yang dalam apa wazan fu'al tadi
Ya, wazan fu'al itu bisa tasi artinya menggunakan huruf asli ya, itu suam, ataupun i'lal berubah jadi iya, suyam. Jadi kalau suam itu tasi jadi asli, ataupun di'lal ya dirubah ke huruf iya jadi suyam. Kofi jam'i naim begitu juga pada zaman naim nuwam wa nuyam. Jadi bisa nuwam bisa nuyam. Ya, fa in kana qabla lami alifun wajabat tasihu. Jika sebelum lamnya, sebelum lam fiil ya atau lam kalimah itu alif, maka wajib mentasihnya wal i'lalu syadun, dan mengilalnya itu adalah syad. Ya, nahu suwam. Nah, jadi sebelum lam fiil, sebelum huruf akhir itu ada alif suwam. Ya, ada alif wanuwam ya. Ini harus ditashih. Artinya harus menggunakan huruf asli yaitu waw, tidak dirubah ke iya. Ya, maka di sini contohnya suwam nuwam. Wa minal ilal qauluhu, dan yang termasuk ilal. Nah, kalau ilal ini kan syad ya, menyalahi kaidah umum. Ya, fama apa arrokon nuyama illa kalamuha. Ya, ini kata nuyam, harusnya nuwam. Ya, nuyam menggunakan ya di ilal. Ya, faslun satu fasal. Zullini fata fi ifti'alin ubdila wa syadfi dzil hamzi nahwu takala. Ya, jadi yang memiliki huruf lin fa ta fil ibti'ali ubdila, maksudnya ubdila fa ta'an gitu ya. Ubdila fa ta fil ibti'al. Jadi fa fiilnya berubah jadi ta. Ya, yang fa-nya itu huruf lin, maksudnya huruf waw atau iya. Pada wazan ibtial ya. Jadi berubah jadi tak gitu ya. Wah, dan syad pada yang memiliki hamzah seperti i'takala. Idza buniya ibtialun ya. Apabila dibuat ya dibentuk ya dengan wazan ibtial, wa furu'uhu, dan cabang-cabangnya ya, maksudnya tasrifannya, jadi ibta'ala yabta'ilu ibti'alan mubta'ilun mubta'alun min kalimati din kalimatin ya, dari suatu kata fa'uha harfulin, yang paknya berupa huruf lin ya, huruf waw. Oh iya ya, wajaba ibdalu harfil lini ta, wajib ya mengganti huruf lin dengan ta. Ya, lahu ittisal ya wattasala wa muttasilin. Nah, ini furunya, ini tasrifannya. Ya, sebentar ada ini. Ya, jadi ada furu ya atau tasrifan yang di ittisal, ini masdarnya kan. Ittasola fi'il madinya, mutasil sim fa'il. Nah, itu wal aslu fi, asalnya ya asal padanya iutisol. Jadi ini huruf waw ya asalnya dari kata wasola kan. Asalnya iltisol, wawunya berubah jadi ta, jadi ittisol, jadi diidghamkan. Di waw berubah jadi ta ya, ada dua ta lalu diidghamkan, ittisol. Ya, iotasola menjadi itasola, mutasilun berubah jadi mutasilun. Fa'inkan harful ini badalan min hamzatin lam yajuz ibdaluhu ta'an. Jika huruf linnya pengganti dari hamzah, ya tidak boleh menggantinya dengan ta.
Ya, jadi kalau yang tadi kan sebelumnya huruf ini memang huruf asli. Ya, kalau ini mengganti dari hamzah. Kalau mengganti dari hamzah tidak boleh diganti jadi ta. Ya, fataqulu fi ibta'ala minal akli. Maka kamu katakan pada wazan ibta'ala dari kata al-akli yaitu i'takala. Ya, i'takala ya. Wazan ibta'ala. Summa tubdalul hamzatu ya'an. Kemudian hamzah dirubah jadi iya ya. Jadi i'takala menjadi itakala. Fataqulu itakala jadi iya ya. Wala yajuzu ibdalul ya'itan. Tidak boleh mengganti ia menjadi ta. Jadi tidak boleh itakala. Karena ya-nya bukan ya asli ya, tapi ya pengganti dari hamzah. Jadi tidak boleh itakala, tapi itakala. Wasyadna. Nah, kalau ada kemudian diganti jadi ta, nah maka itu syad ya, menyalahi kaidah. Jadi syadza qauluhum, syad berkataan mereka itazara biibdalil ya ita. Ya dengan mengganti ya dengan ta. Jadi itazara harusnya itazaro ya, pakai iya. Karena asalnya itazaro hamzah. Gitu. Jadi ini pembahasan apa baru ya. Jadi mengganti apa huruf lin dengan ta ya di awal ataupun wazan ibtala. Kemudian berikutnya mengganti ta menjadi to. Ya, mengganti ta menjadi to ya ketika bersambung dengan huruf itbaq. Totab ti'alin rudda isromut bikin fiddana wazdad wadakir dalan baki. Ini ada dua hukum. Yang pertama tak berubah jadi to ya ketika terletak apa namanya setelah ya setelah huruf itbaq yaitu apa namanya yang huruf tebal ya. Atau bukan huruf itbaq ya ini insya Allah malum nanti dibahas. Nah, yang kedua hukum berubah jadi dal. Ya, berubah jadi dal itu apa huruf ta-nya berubah jadi dal. Idza waqa'a atau ibtial ba'da harfin min hurufil itbaq ya. Ya, apabila ta ibtial ya ta pada wazan ibtial setelah huruf salah satu dari huruf itbaq yaitu shod, dot, to dan zo. Nah, ini namanya huruf itbaq. Shod, dot, to dan zo wajib ibdaluhu to'an wajib menggantinya merubah ta jadi to. Kaqaulika istobaro. Seperti perkataanmu istobaro. Wadtaja'a wadta'anu wadtalamu. Ya, wal aslu dan asalnya istabaro ya. Asalnya tak ya. Karena wazan ibta'ala kan. Huruf tak asalnya. Nah, karena sebelumnya huruf shad, huruf itbaq. Ini kan sebenarnya untuk menyesuaikan dari segi mahrajul hurufnya ya. Itu karena jauh ya antara huruf tebal ya ke huruf tipis. Ista itu susah, jadi susah diucapkan. Maka supaya memudahkan berubah jadi itu jadi istobaro. Ya apa intoja asalnya itaja huruf don ya. Isto'anu asalnya ista'anu. Intolamu asalnya istalamu ya. Fa'ubdila minta il ibtiali to'an. Maka diganti dari ta ibtiali menjadi to. Wa in waqa'a ta'ul ibtiali ba'da dali wa zai wa dal kulimat dalan. Nah, yang berikutnya hukum ta berubah jadi dal, yaitu apabila ya ini di wazan ibtial ya masih sama terletak setelah huruf dal, zai dan zal.
berubah jadi dal taknya. Nahu apa dana izdad iddakaro iddana ya. Wal aslu dan asalnya idtana ya. Idtana huruf ta berubah jadi dal ya lalu diidghamkan jadi iddana. Izdad ya menjadi izdad. Izdad asalnya izdad. Ta-nya berubah jadi dal. Idtakir ya berubah jadi apa iddakir. Apa namanya dalnya apa ta-nya berubah jadi dal lalu diidghamkan ya ke dal za-nya jadi iddakir. Wal min muddakir ya. Asalnya kan dari zal dari zikrun. Fastus kilatita ba'da hadhil huruf maka berat huruf ta setelah huruf-huruf ini fa'ubdilat dalan maka diganti menjadi huruf dal wa udgimati dalu fid dali maka dalnya diidghamkan pada dal ya menjadi tasdid. Faslun satu fasal fa amrin au mudhari'in min kawa'adu kawa'ad ya ihzib wa fi kaidatin zakat zakat torod ya zakat torod toroda ya fa fiil dari fiil amr atau mudhari ya apa dari yang seperti wa'ad ya ini ihzib buang lah jadi ini membuang huruf fa fiil ya. Seperti wa'ad berarti yang mu'tal huruf ilat ya di awal ya, misal ya mu'tal apa misal ya yang huruf ilatnya di awal seperti dan pada yang seperti idah ya ini kalau idah berarti masdar ya ya jadi ittoron ya ini diberlakukan kaidahnya secara apa menyeluruh ittoron ya wahad tu hamzin ya af'al istamarra fi mudhari'in wa binyatai mutasifi dan membuang hamzah af'ala ya istamarro ya terus menerus maksudnya berlaku ya hukumnya secara umum pada mudhari jadi hamzah dari wazan af'ala ya itu dibuang pada fiil mudhari misalnya akroma ya fiil mudhari yukrimu nah asalnya kan yuakrimu jadi yukrimu hamzahnya dibuang dan bin yatai mutas itu makanya isim fa'il dan isim maf'ul. Ya, dua bentuk yang merupakan sifat, maksudnya isim fa'il dan isim maf'ul. Idza kana fi'lul madi mu'tallal fa'i wa kawa'ada ya apabila fi'il madinya itu mu'tal di fa fi'ilnya di awal huruf awal seperti wa'ada ya disebut misal istilahnya kan. Wajib hadful fa'i wajib membuang fa fil amri pada fil amr wal mudhari dan fil mudhari wal masdari dan masdar idza kana bitta apabila masdarnya dengan ta ya ada ta di akhir jadi ditambah ta marbut di akhirnya wadzalika lahu dan itu seperti id ya ini fil amr nah, berarti kan wawunya dibuang asalnya kan wa ada jadi id wawunya dibuang wa ya'idu ya asalnya yau'idu wawunya dibuang fil mudhari wa idatin dan idah nah, idah juga wawunya dibuang dia masdar yang diakhiri ta marbutoh fa in lam yakunil masdaru bitai lam yajuz hadful fa'i jika masdarnya tidak ada taknya ya tidak ada tak ya maka tidak boleh membuang fa ya membuang huruf wawunya tadi yang di apa fa fiilnya contohnya wa'din ya banyak wa'ada ini kan masdarnya bisa wa'dan bisa idatan wa'ada yang itu wa'dan apa idatan ya
Wa kadzalika yajibu hadful hamzati tsaniyati fil madhi ma'al mudhari wasmil fa'ili wasmil maf'ul. Berikutnya hukum berikutnya wajib membuang hamzah. Ya, begitu pula wajib membuang hamzah yang kedua pada fiil madi ya bersama dengan fiil mudhari ya hamzah kedua eh, apa fiil pada fiil madi ya bersama maksudnya dibuangnya pada fiil mudhari ya isim fa'il dan isim maf'ul tadi yang biliatai mutasib itu isim fa'il dan isim maf'ul. Nahu qaulika seperti perkataanmu fi akroma yukrimu wal aslu yuakrimu. Jadi fi'il mudhari yukrimu ya asalnya kan ada apa hamzahnya. Ya, ini walaupun dia huruf sahih ya tidak ada huruf ilat, cuman dibuang ya pada keseluruhannya. Ya, karena kan di wazannya juga af'ala yuf'ilu ya. Tidak yu'afilu tapi yuf'ilu. Jadi hamzah ini dibuang hamzah di awalnya tambahan. Wal aslu yu'akrim asalnya yu'akrim. Walau dan contoh yumukrim ini isim fa'il ya wa mukrom isim maf'ul ya wal aslu muakrimun wa muakramun. Asalnya itu fahudifatil hamzatu fi ismil fa'ili wa ismil maf'uli maka dibuang hamzah pada isim fa'il dan isim maf'ul. Ziltu wa zolal ziltu wa zoltu ya ini wa zoltu harusnya. Fi zoliltu stu'mina wa kirna fi karirna wa qarna nukila. Ya, nah ini apa boleh ada tiga cara pembacaan ya, tiga bentuk. Nah ini pada mudhoaf ya, ini pembahasan fiil yang mudhoaf ya, yang ada huruf ganda. Idza usnida al-fi'lul madi al-maqsurul aini. Ya apabila disandarkan ya atau ditambahkan bersambung atau bersambung ya. Fi'il madi yang ainnya kasroh. Nah, ainnya kasroh berarti contohnya zolila ini kan ainnya kasroh. Ila ta'i domiri au ke tak domir atau nunnya nun nun domir ya jadi zolil ta ya zolil tum zolil tum dan seterusnya jaza fi salah satu aujuhin boleh dengan tiga bentuk. Dua yang pertama itmamu ya menyempurnakannya tidak membuang. Nahu zolil tu af'alu kada itu kata zolil tu ya apa nampaknya dua huruf gandanya huruf mudhaafnya huruf lam dua-duanya nampak dolil tu af'alu kaza ya iza amil tuhu bin nahar ya yaitu iza di sini saya artikan yaitu saya bekerja pada waktu siang. Jadi, zalla itu kan masuk pada waktu siang dia termasuk awat kana ya. Wasani yang kedua hadful lamihi membuang lamnya. Cara yang kedua, wadaklu harokatil aini ilal faidan memindahkan harokat ain fiil ke fa fiilnya. Ya, dari harokat huruf kedua menjadi pindah ke huruf pertama. Zil tuh, jadi zolil tuh, ya asalnya zolil tuh kemudian dibuang ya lamnya, ilam yang akhirnya gitu ya. Nah, lalu harokat di lam yang pertama ya atau di huruf kedua pindah ke huruf pertama, pindah ke huruf zo menjadi zil tuh.
Wasalisu dan yang ketiga, cara yang ketiga, hadfu lami, membuang lamnya, wa ibqa'u fa'i ala harokatnya. Dan menetapkan fa-nya dengan harokatnya, nahu zaltu. Nah, kalau ini huruf pertama tidak berubah harokatnya. Jadi zaltu. Jadi bisa dengan tiga cara, zolil tu, zil tu, dan zol tu. Wa asyara biqaulihi wa qirna fi qarirna dan penulis berisyarat dengan perkataannya wa qirna fi qarirna ila anna al-fi'l al-mudhari al-mudha'afa kepada bahwa fi'il mudhari yang mudha'af alladzi ala wazni yaf'ilna yang dengan wazan yaf'ilna ya idza tasala binunil inas apabila bersambung dengan nunul inas jaza tahfifuhu bihadfi ainihi ba'da naqli harokatiha ilal fa'i. Boleh mentahfifnya, ya meringankannya dengan membuang ainnya setelah memindahkan harokatnya ke fa fiilnya. Wa kadzalikal amru minhu, begitu juga fiil amr darinya. Wa dzalika nahu qawlihi fi yakrirna dan itu seperti perkataanmu dalam yakrirna menjadi yakirna. Jadi ditahfif diringankan. Jadi dengan menghilangkan ain fiilnya. Itu huruf ro yang kedua menjadi yakirna, yakirna jadi yakirna. Nah, begitu juga di fiil amr ya ikrirna menjadi kirna. Ya, ikrirna menjadi kirna. Ya. Wa asyara biqauli wa qarna nukila dan berisyarat dengan perkataannya. Qarna nukila ya dipindah ya dirubah qarna ila qiraati nafi wa asim kepada qiraat nafi dan asim itu pada ayat wa qarna fi buyutikunna nah, itu qarna bifatil qaf ya dengan memfathahkan qaf kalau yang lain wakirna berarti ya qiraat lain kalau di qiraat kita kan mengikuti qiraat asim ya sehingga di waqarna dibacanya menggunakan fathah. Jadi qiraat lain menggunakan kasroh ya, kirna. Nah, asluhu ikrarna min qaulihim qarrabil makan ya qarru bimana yakirru ya hakahu Ibnul Qatta. Ibnu Qatta menceritakannya ya sumahu fifa bil hadfi ba'da naqlil harokah. Kemudian ditahfif diringankan dengan membuang setelah memindahkan harokat wa huwa nadirun. Itu jarang ya li'anna hadza tafib inna huwa lil maqsuril ain. Ya, tafib itu untuk kan ya syaratnya atau ketentuannya untuk yang apa ain fiilnya kasro maksuril ain ya ain fiilnya kasro jadi koro yakiru ya yakriru asalnya kan yakriru yakiru ya, itu digomkan. Ya, sedangkan kalau koroya koru itu fathah, ya itu tidak boleh ataupun apa namanya tidak sesuai ya dengan kaidah. Sehingga kalau yang ain fiilnya fathah ini jarang ya nadirun ya nadirun. Ya waqarna fi buyutikunna itu di surat apa Al-Ahzab ya. Surat Al-Ahzab. Nah, kemudian pembahasan terakhir ya ini kita selesaikan aja, kita utamakan. Idgom, ini pembahasan tentang idgom. Ya, idgom
Di sini maksudnya idgham pada huruf mudhoaf ini masih terkait mudhoaf juga. Ya awala mislaini muharrakaini fi kalimat fi kilmatin udgim la kamisli sufaf wa dhulul wa kilal wa labab wa la kajussat wa kujussasin wa la kahsusabi wa la kahailala ya wasaza fi alil wa nahwihi fakkun binaklin fakubil. Jadi huruf pertama dari dua huruf yang sama, huruf ganda yang berharokat. Kedua-duanya berharokat pada suatu kata itu diidghamkan. Ya, jadi dua-duanya berharokat. Ini kan secara asal begitu. Seperti faroro ya, faroro jadi farro. Ya, diidghamkan pada ini kan mudhoaf ya, ini jenis kata yang mudhoaf. Nah, kecuali di sini ada pengecualian ya. Pengecualiannya yaitu berwazan sufab, berarti fual ya, wazan sufab, zulul, kilal, labab ini wazan-wazannya. Begitu juga jussas, uksuso, hailala ya dan nah, itu pengecualian. Nah, sedangkan pada kata alil dan sejenisnya itu ada faktor lawan dari idgham. Jadi memisahkan. Kalau idgham kan menyatukan, meleburkan. Ya, kalau fakku itu berarti memisahkan. Ya, dengan memindahkan fakubil maka diterima. Idza taharokal mislani, apabila dua huruf yang sama berharokat fi kalimat yang dalam satu kata udghima awaluhuma fi sanihima. Diidghamkan yang pertama ya dari keduanya pada yang kedua ya ilam yatasaddaro. Ya, jika keduanya tidak di awal. Nah, ini pengecualian yang tadi ya. Ya, pengecualian yang tadi apa? Yang pertama itu jika ya tidak di awal. Nanti disebut contohnya. Di paragraf berikutnya disebutkan dulu apa alasan pengecualiannya apa saja. Lalu di paragraf berikutnya dikasih contoh. Ya, jika salah satu jika tidak di awal ya dua huruf yang sama itu walam walam yakun ma fi isman ala wazni fu'al ya. Dan tidak ya ada yang keduanya, yang kedua huruf yang sama itu yang berupa isim yang berwazan fu'al. Nah, ini wazan-wazan yang tadi ya, fu'al ya atau ala wazin fu'ul, fi'al, fa'al ya dan tidak bersambung yang pertama dari dua huruf yang sama itu bimun gomin dengan yang diidghamkan. Itu seperti jusas tadi. Jadi huruf yang pertamanya itu malah sudah idgham gitu, nggak bisa diidghamkan lagi. Walam takun harokatus sani min huma arido dan huruf apa harokat huruf keduanya bukan arido, bukan huruf apa harokat yang apa datang ya, yang muncul, dia bukan harokat asli gitu ya, bukan harokat asli. Wala ma huma fi mulakon bi ghairihi dan juga yang tidak apa namanya mulhak dengan yang lainnya. Itu contoh-contohnya fa'in tasadara jika keduanya berada di awal kalimat fala idgham tidak ada yang seperti kadadan seperti dadan. Ini kan dua huruf yang sama ya da huruf dal tapi di awal gitu ya tidak ada huruf lain sebelumnya jadi dadan ya, maka tidak bisa diidghamkan. Ya, wa kadza in wujida wahidun mimma sabaqa dzikru. Begitu pula jika terdapat salah satu dari yang disebutkan sebelumnya yaitu wazan-wazan yang sebelumnya. Fal awal yang pertama seperti sufa wa duror ya. Nah, ini wazannya fual. Jadi kalau karena wazannya fual, sufab duror, nah ini tidak diidghamkan. Yang kedua wazan fuul, zulul. Contohnya zulul, wajudud. Salis yang ketiga wazan fi'al, kilal, limam ya.
Robi yang keempat katolal wazan faal tolal labab. Wal khamis yang kelima jusas. Nah, jama dari jasin itu yang huruf pertamanya sudah diidgham. Wasadis yang keenam ukhsuso ya. Nah, ini karena huruf keduanya itu ada harokat apa harokat asing ya yang bukan harokat asli gitu. Wa asluhu usus ya asalnya usus sukun. Ya, abi ya fanukilat harokatul hamzah ila sod. Harokat hamzanya dipindah ke sod gitu. Jadi uksuso. Wa hudifatil hamzah hamzah dibuang. Jadi uksuso jadi hamzanya dibuang. Wasabi yang ketujuh kahailala ay aksara min qawli la ilaha illallah. Ya, kata hailala. Ya hailala ini berarti ini mulhak ya, mulhak wazan mulhak ya dengan yang lainnya. Failala ya hailala. Wazan yang mulhak itu yang dirubai. Makna hailala itu banyak mengucapkan la ilaha illallah ya. Dan yang semacamnya korda yaitu kordadun, mahdadun. Fa'in lam yakun syai'un min dzalika wajib kalau tidak ada satupun dari hal itu ya, maka wajib idgham karena itu kan pengecualian. Seperti roda ya, dona eh, apa ini? Ay bahila ini maknanya ya. Ay bahila walaba maknanya. Wal aslu rodada wadoina waluba. Jadi rodona maksudnya bahila ya. Bakhil ya, apa wama apa wama huwa alal ghaibi bidonin. Donin itu maknanya bahil. Dona ay bahila. Ini makna dari dona. Laba ya. Asal dari roda itu rodada ya. Dona donina laba labuba. Wa asyara biqauli dan berisyarat dengan perkataan wasyada fi ali lab wa nahwihi fakun binaklin. Jadi pada alila ya ini itu fakun ya. Jadi tidak diidghamkan dipisah ya fakun. Alila ya harusnya diidghamkan gitu. Allah tapi tidak. Nah, ini berarti syad. Ila anahu qad ja'a al-faqhu fi alfad ya terkadang apa sungguh telah datang fak ya memisahkan tidak mengidghamkan pada lafaz-lafaz yang secara kaidah kias secara kaidah itu wajib idgham faju ila syad maka dijadikan syad yufad wala yuqas alaih ya dia dijaga ya maksudnya dihafal didengar dari orang Arab. Jadi kalau orang Arab mengatakan yang menyalahi kaidah ya maka itu syad tidak sesuai kaidah maka didengar saja nggak bisa dibuat-buat nggak bisa diterapkan ya ini alilas sako ya idza taghayyarat ra'yatu ya maknanya berubah aromanya ya alila itu jadi sako itu kan apa minuman ya berubah aromanya walahihat ya lahihat ini kan harusnya diumumkan tapi ini tidak lahihat ainu idza tasaqat biromas ya apabila tertempeli oleh apa kotoran ya debu-debu. Wahaya ukuk wadagim duna hadar kadakan lahu tatajalla wastatar. Asyara fi hadzal bait ila ma yajuzu fil idgham wal faq. Nah, dalam bait ini penulis berisyarat kepada yang boleh idgham boleh juga memisahkan. Yaitu wa fuhima minhu dan difahami darinya annama dzakarahu qabla dzalika wajibul idghami. Ya, apa yang beliau sebutkan sebelumnya itu wajib idgham. Berarti kalau di sini dikatakan boleh, berarti sebelumnya itu wajib diidgham. Maka di sini duna hazar ya, tidak tidak mengapa ya, maksudnya boleh. Yaitu contoh pada hayya wal muradu bihayya.
Yang dimaksud dengan hayya itu maksudnya makanal mislani fi ya aini laziman tahrikuhuma. Ya, yang kedua huruf padanya itu adalah berupa iya. Jadi dua huruf iya yang wajib mengharokatkan keduanya. Contoh hayya wa ayya ya fayajuzu idgham boleh mengidghamnya contoh hayya wa ayya. Jadi boleh mengidgham boleh tidak. Falau kanat harokatu au ahadil mislaini aridotan. Jika harokat salah satu dari keduanya itu apa namanya muncul ya bisa babil amil disebabkan adanya amil lam yajuz idgham ittifaqan. Jadi kalau harokat yang keduanya itu dipengaruhi oleh yang lain, itu misalnya dipengaruhi amil jadi fathah, misalnya ada lan, ya lan yuhiya. Nah, itu kalau ini nggak boleh diidghamkan. Yuhiya, jadi harus fak, ya harus dipisahkan. Wa asyara bi qauli kana nahu tatajalla dan berisyarat dengan perkataannya begitu pula pada tata jala dan istatar ila annal fi'lal mubtada'a bita'a ini bahwa fi'il yang ini sedikit lagi berapa lagi tinggal 4 bait lagi apa yang pembahasannya ya sisanya itu penutup aja. Jadi fiil yang diawali dengan dua huruf ta yang seperti tata jalla, nah itu ada dua tanya. Ya juzu fiil fakual idgom boleh memisahkan dan mengidgom. Fa, apa? Faman faka siapa yang maka siapa yang memisahkan wahwal kias itulah yang sesuai kaidah. Ya nadzara ila anal misla ini musoddaroni ya melihat kepada bahwa kedua huruf yang sama itu di awal ya, di awal karena kan yang sebelumnya kaidah sebelumnya kalau di awal itu tidak digom ya dipisah seperti dadan tadi. Ya waman an goma aroda tahfif ya siapa yang mengingom dia menginginkan untuk meringankan fayakul ittajalla ya ittajalla fayud gomu ada misla ini fil akhiri fatus fayud gimu berarti ya. Maka dia mengingomkan salah satu dari dua huruf yang sama pada yang lainnya fatusak haru ihdatain maka diidghamkan salah satu dari huruf ta dari dua huruf ta fayu ta bihamzatil wasl lalu didatangkan dengan hamzah wasl tawasulan untuk bisa menjadi perantara bagi dua suku apa dari mengucapkan untuk mengucapkan dengan sukun. Jadi kan nggak bisa huruf pertama itu sukun nggak bisa dibaca. Maka ditambah hamzah wasol menjadi ittajalla. Wakadhalika qiyasuta istata. Begitu juga ya mengkiaskan menerapkan ya kaidah ta istatar al-faqu li sukuni ma qabla mislain ya dipisahkan karena ma qabla mislain. Jadi huruf sebelum dua huruf yang sama itu sukun ya wajud idgham fi ba'da naqli harokati awal mislaini ilal sakini dan boleh mengidgham padanya setelah memindahkan huruf harokat pertama dari dua huruf yang sama itu kepada sukun nahu sattaro yusattiru sittar jadi diidghamkan taknya ya menjadi sattaro wa ma bita'in tudi qad yuktasar fihi alata kata bayanul ibar. Nah, kalau ini ada dua huruf ta di awal ya. Lalu diringkas ya dengan dibuang salah satunya menjadi contohnya tabayanu. Tabayanu itu asalnya tatabayanu. Ibar ya. Apa?
Ini contohnya tabayanul ibar. Ibroh ya, ibar itu zaman dari ibroh, pelajarannya itu telah jelas. Yuqalu fi tata'allamu, ya dikatakan pada tata'allam, tatanazzal, tatabayan, wa nahwiha dan yang semisalnya ta'allamu. Jadi yang pertama dibuang menjadi ta'allamu. Ya wa tanazzalu wa tabayyanu bihadfi idata ini dengan membuang salah satu dari dua ta wa ibqail ukhra dan membiarkan yang lainnya. Wa huwa katsirun jiddan, itu banyak sekali. Wa min qaulu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala, tanazzalul malaikatu warruh fiha. Itu kan asalnya tatanazzalu. Wa fuqaha itu murghamun fihi sakan liqauni bimudmari raf'i iqtaron. Dan dipisahkan di mana ya yang diidghamkan padanya itu apa, sukun ya, karena dia bersambung dengan domi rofa. Lahu halal tuh ma halal tahu wa fi jazmin wa shibil jazmi tahirun kufi. Ya, jadi kalau huruf kedua yang sama itu sukun karena bersambung dengan domi rofin ya. Maka dia dipisah ya, tidak diidgham. Ya, ya, kalau pada yang jazm itu pilihan tahir ya, begitu juga yang shibhil jazm. Shibhil jazm itu maksudnya fil amr ya. Fil amr itu kan eh, sama dengan mazmumnya fi'il mudhari. Idza tasala bil fi'il mudgham ainuhu fi lamihi. Apabila bersambung dengan fi'il yang diidghamkan, ya ainnya pada lamnya, ya ain fi'il pada lam fi'ilnya, domirofa ini bersambung dengan domirofa sakana akhiru yang akhirnya sukun. Fayajibu hinaidin al-faku. Maka wajib ketika itu memisahkan. Ya, nahu halal tuh wa halalna wa hiddatu halalna. Jadi ini tidak diidgham. Fa idza dahwala ali jazim jazal fakku. Apabila dimasuki oleh yang memazumkan, maka boleh memisahkan nahu lam yahlul. Nah, itu dia tidak diidghamkan. Wa minu qaulu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala, wa man yahlul alaihi ghadabi. Itu yahlul ya, tidak yahul, tapi yahlul dipisah. Wa qawlu wa may yartadid minkum an dini yartadid ya, tidak diidghamkan. Wal faqulu watul ahlil Hijaz ya, memisahkan itu merupakan bahasa penduduk Hijaz, Madinah. Wajazal idgham, dan boleh juga mengidghamkannya nahulam yahulla. Nah, ini diidghamkan. Nah, di dalam Al-Quran juga ada wa minu qawlu ta'ala wa may yushaqillaha wa rasulahu fi suratil hasyr wahia lugatu tamim. Nah, kalau mengidghamkan ini bahasa tamim ya. Wal murad bisibhil jazmi, yang dimaksud dengan sibhul jazmi yang mirip jazm sukunul akhiri fil amri, sukun akhirnya di fil amr ya. Yang uhlul ini fil amr ini mirip jazm ya, karena fil amr kan mabni ya, bukan murab. Jadi disebut sibhul jazmi. Wa in syi'ta qulta, yang jika kamu mau kamu katakan hulla. Ya, jadi bisa uhlul, bisa hula di fi'il amarnya. Liana hukmal amri ka hukmil mudhari'il mazum. Ya, karena hukum fi'il amr itu seperti fi'il mudhari yang mazum. Makanya kan ada kaidah ya. Apa fi'ilul amri mabniun ala ma yudzamu fi'ilul mudhari. Kaidahnya ya. Fi'il amr itu mabninya dengan tanda mazum fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari yansur berarti fi'il amri unsur, mabninya ala sukun. Ya, fi'il mudhari'nya mazumnya dengan hadfun nun ya, lam yansuru misalnya, lam tansuri, maka di fi'il amrnya juga mabni ala hadfin nun, unsuru unsuro unsuri gitu kan.
lam yarmi ya, tanda mazmunya hatul akhir ya, hatul harfiillah. Maka di fil amr juga sama, irmi mabniun ala hadfi harfiillah. Nah, ini bait terakhir ya di pembahasan Alfiyah. Wa faqu af'il fi ta'ajjubil tuzim wal tuzimal idghamu aidan fi halum. Nah, memisahkan pada wazan af'il dalam ta'ajjub. Nah, ini dalam ta'ajjub ya, khusus siga ta'ajjub. Itu wajib dipisahkan, tidak diidghamkan, dan wajib juga mengidghamkan pada halum. Ini sebaliknya wajib idgham. Walamma dzakara anna fi'al amri yajuzu fi'il wajhan. Dan ketika beliau menulis, Ibnu Malik rahimahullah menyebutkan bahwa fi'il amr boleh padanya dua bentuk, yaitu maksudnya fak dan idgham, uhlul dan hulla. Ya istasna, beliau mengecualikan min dzalika, dari hal itu, syai'aini, dua perkara. Ahaduhuma af'il fit ta'jub. Yang pertama wazan af'il dalam ta'jub, fa innahu yajibu faqhu. Itu wajib memisahkan, nahu ahbib bi zaid. Jadi tidak boleh ahibba di ahbib. Karena tujuannya ta'jub ya, bukan perintah. Alangkah di apa? Ahbib bi zaidi, alangkah dicintai ya Zaid. Asdid bibaya di wajih. Betapa sangat putihnya wajahnya. Asadi halumma fainahum. Ya, mereka mewajibkan mengidghamkan halumma ya. Itu jadi tidak dipisah ya. Halumma. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya, alhamdulillah itu sudah selesai. Ini bait penutupan ya. Nah, ini kalau yang Ibnu Akilnya nggak ada syarah ya di penutupan ini, tambahan dari yang lain. Ya, jadi Ibnu Malik rahimahullah ya mengatakan dalam penutup, alhamdulillah kita sudah khatam sudah berapa tahun. Wama bijamihi uni itu qad kamal. Nazman ala jullil muhimmat ishtamal, ahsa minal kafiyatil hulasa kamaktadha ginan bila khasasah. Fa Ahmadullah musalliyan ala Muhammadin ghairi nabiyyin ursila wa alihil ghurril kiramil bararah wa sahbihil muntahabinal khiyarah. Ya, dan apa yang mengumpulkannya ya uni itu ya, apa yang menjadi perhatianku ya, jadi yang menjadi perhatianku untuk menyusun ya, mengumpulkan ini, qad kamala nazman, sungguh telah sempurna ya nazomnya, penazomannya ya. Ala jullis istamal, ini dibagi, asalnya istamala ala jullil muhimmat ya, yang mencakup sebagian besar hal-hal penting ya dalam ilmu nahu. Asa minal kafiyatil hulaso ya, yang aku hitung dari kafiyah ya, al hulaso, ahsol hulaso, ini asalnya ahsol hulaso minal kafiyah ya, aku hitung ini karena kan ini ringkasan, jadi Alfiyah bin Malik ini adalah nazom ringkasan, ini 1002 bait, yang asalnya itu dari kafiyah, dari nazom kafiyah yang jumlahnya 3000-an, itu ringkas jadi 1000 ya. Kamak tado sebagaimana dia menuntut deginan ya, cukup, merasa apa cukup tanpa ada kesulitan bila hososo. Maka aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sambil bersolawat kepada Nabi, sebaik kepada Nabi Muhammad, sebaik Nabi yang diutus
ya, dan juga pada keluarganya yang baik, yang mulia, ya, Hurril, Kiram, Baroni, hampir mirip ya, orang-orang yang baik, yang soleh. Wasahbihi, ya, dan sahabatnya al-muntakhobinal hiro, yang terpilih dan yang terbaik. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, kita sudah menghatamkan ya, walaupun perjalanannya ini cukup panjang dan apa namanya, terseok-seok ya, artinya para peserta ini berganti ya. Alhamdulillah ya, ini kita bisa apa namanya, menyelesaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan sering kita merojaah ya, dan juga harus diperhatikan penerapannya ya, khususnya ketika kita menggali kepada apa namanya, Al-Quran, Sunnah ya, lebih secara lebih khusus ya, bagaimana penerapan kaidah-kaidah ini supaya lebih mendalam pemahaman kita. Ya, barakallahu fikum ya. Ada yang ditanyakan atau disampaikan? Baik, kita cukupkan ya. Syukran ala itimamikum. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz.